Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Mira Febriana yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Fabian Lamota dengan NIM 2201104. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Rahel Devi Trisia, ada Isti Nuraini, ada Selvi Hervina, ada Atika Nurfadila Mardani, ada Siti Musdalifa, ada Natasha Aulia, dan terakhir ada Syifa Tahira. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke materinya. Anatomi dan fisiologi ginjal. Ginjal merupakan organ tubuh yang terdiri dari nefron yang dibentuk oleh badan Molphigy, glomerulus, kapsula Bowman, tubulus, dan lengkung Henle. Fungsi ginjal diantaranya yang pertama adalah menyaring dan membuang zat sisa metabolisme tubuh dari darah. Yang kedua, mempertahankan protein atau albumin agar cairan dalam tubuh tetap dalam pembuluh darah. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan elektrolit seperti kalsium. Yang keempat, menghasilkan vitamin D aktif yang disebut kortisol. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai pengatur produksi sel darah merah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, selanjutnya itu ada bagian-bagian ginjal. Bagian ginjal yang pertama itu kulit ginjal atau korteks. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut dengan nefron. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler-kapiler darah yang tersusun bergumpal-gumpal yang disebut glomerulus. Yang kedua ada sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri dari beberapa badan yang berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. Di antara piramid terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna renal. Pada bagian ini berkumpul ribuan pembuluh halus yang berfungsi mengangkut urin yang merupakan hasil penyaringan darah dalam badan Molphigy setelah mengalami berbagai proses. Yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong lebar. Klix minor ini menampung urin yang terus keluar dari papila dari kalix minor. Urin masuk ke kalix mayor, ke pelvis renis, ke ureter, hingga ditampung dalam kandung kemih atau vesikula urinaria. Selanjutnya ada anatomi ginjal, yang dimana ginjal ini berjumlah 2 buah. Untuk yang berat pada laki-laki itu 125 sampai 170 gram, dan untuk yang perempuan itu 115 sampai 155 gram. Dan panjangnya itu 5 sampai 7,5 cm dan tebalnya 2,5 sampai 3 cm. Kemudian ginjal ini terletak di dinding abdomen posterior, masing-masing satu buah di sisi kiri dan kanan kolum vertebrata. Kemudian ginjal ini merupakan organ terbentuk kacang yang panjangnya sekitar 11 cm, lebarnya 6 cm, tebalnya 3 cm, serta beratnya 150 gram. Selanjutnya, vaskularisasi ginjal. Mendapat darah dari A renalis merupakan cabang dari aorta abdominalis. Sebelum memasuki ginjal A renalis bercabang dua, yaitu ramus anterior dan ramus posterior. Ramus ini bercabang 5. Yang pertama, A segmentalis yang memvaskularisasi satu segmen ginjal. Kemudian A segmentalis memberi cabang A interlobaris dan memberi cabang A aquarta. A aquarta memberi cabang dalam korteks ginjal disebut A interlobularis, dan A interlobularis bercabang-cabang menjadi arteriole afferent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya arteriole afferent menuju kapsula Bowmani dan bercabang-cabang berupa kapiler. Kapiler ini bersatu menjadi efferent. Kapiler-kapiler pada kapsula Bowmani disebut dengan glomerulus. Arteriole efferent membentuk anyaman pembuluh darah pada tubulus contortus dan tubulus Henle. Sebagian memberi cabang ke pelvis renalis disebut aorta. Aorta memvaskularisasi tubulus Henle dan tubulus collectivus membentuk anyaman pembuluh darah menjadi efrakta.
Selanjutnya ada nefron. Secara mikroskopis, ginjal terdiri dari nefron berjumlah lebih dari 2,4 juta. Nefron terdiri dari glomerulus di mana terjadi proses filtrasi dan tubulus di mana cairan filtrasi diubah menjadi urin. Nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan ductus colligentes. Nefron merupakan bagian terpenting ginjal karena disinilah tempat penyaringan darah terjadi dan merupakan bagian dari sistem ekskresi manusia karena mengeluarkan urin. Nefron terletak di dalam korteks. Manusia memiliki sekitar 1 juta nefron di masing-masing ginjalnya. Tubuh tidak dapat memproduksi nefron baru, maka dari itu jumlah nefron akan terus berkurang sekitar 1% setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu fisiologi ginjal. Aliran darah ke ginjal adalah sekitar 1,2 liter per menit atau sekitar 1.700 liter per hari. Darah tersebut disaring menjadi cairan filtrat sebanyak 120 ml per menit atau 170 liter per hari ke tubulus. Cairan filtrat ini diproses dalam tubulus sehingga akhirnya keluar dari kedua ginjal menjadi urin sebanyak 1-2 liter per hari. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi-fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal yang pertama adalah memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksin ataupun racun. Di sini, ginjal memainkan peran penting dalam mengeluarkan zat-zat toksin atau racun dari tubuh melalui proses filtrasi darah. Kemudian fungsi ginjal yang kedua yaitu mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Ginjal membantu mempertahankan keseimbangan cairan tubuh dengan mengatur jumlah air yang diekskresikan atau diserap. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fungsi ginjal mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Ginjal memainkan peran kunci dalam mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dalam cairan tubuh melalui mekanisme penyerapan dan pengeluaran ion hidrogen dan bikarbonat. Kemudian yang keempat yaitu ginjal mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amonia. Di sini ginjal mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein seperti ureum, kreatinin, dan amonia melalui proses filtrasi dari pembentukan urin. Kemudian fungsi ginjal yang selanjutnya adalah mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang. Ginjal memiliki peran dalam mengaktifkan vitamin D yang diperlukan untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang esensial untuk kesehatan tulang. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu produksi hormon yang mengontrol tekanan darah. Di sini ginjal juga berpartisipasi dalam produksi hormon renin yang memainkan peran dalam mengontrol tekanan darah dan mengatur volume darah dan aktivitas hormon aldosteron. Kemudian selanjutnya yaitu produksi hormon eritropoietin yang membantu pembuatan sel darah merah. Baiklah, adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada ginjal. Yang pertama ada obat atau zat kimia toksik. Yang kedua ada dosis, yang ketiga ada nutrisi, yang keempat ada jenis kelamin, yang kelima ada usia, dan yang keenam ada penyakit atau infeksi penyakit. Adapun patologi dari ginjal. Degenerasi dan nekrosis. Nekrosis tubular akut atau NTA adalah suatu kelainan klinis patologi yang secara morfologik ditandai oleh destruksi sel epitel tubulus dan klinik dengan gangguan faal ginjal akut. Nekrosis tubular akut terdapat bermacam-macam penyebab, baik sebab eksogen dari luar tubuh seperti trauma fisik, kimiawi seperti racun, obat, bahan toksik, dan biologi seperti virus, bakteri, parasit, maupun sebab endogen dari dalam tubuh seperti kelainan genetik, metabolit, hormon, dan substansi bioaktif yang lain. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata, perbuatan, maupun ucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.